Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum perkenalkan nama aku Tiara Lia Gustiani. Aku duduk sekarang di kelas 12 layanan kesehatan. Di video kali ini adalah tugas video terakhir aku selama PKL 3 bulan. Jadi kan seperti yang kalian tahu, selama aku PKL ini aku selalu bikin video tugas kayak ada in my life gitu kan. Tapi karena guruku baik hati nih, jadi kita cuman kemarin udah di bulan terakhir ini nih kita dikasih video tugasnya cuma sampai berapa minggu ya, apa cuma seminggu doang gitu, aku juga lupa. Nah jadi katanya biar kita fokus buat nyari kasus dan buat ngerjain kasus dan lainnya. Tapi kita bikin lagi video tugasnya pas kita akhir PKL. Jadi kebetulan aku selesai PKL di tanggal 31 Agustus. Jadi aku mau ceritain ya, jadi selama aku 3 bulan ini tuh kayak, kamu gimana Tiara gitu. Aku gak gimana-gimana, kayak mantap, pokoknya mantap banget sih. Gini, pas jujur ya, pas awal PKL tuh kan aku dirawat inap di Wasa. Itu hari pertama nih, hari pertama itu jelas kita masih buta. Kenapa bisa dibilang buta? Karena kita nggak tahu nih, kita tuh jadwal jam segini kita harus ngapain, kita harus ngapain. Bahkan kita nggak duduk karena apa? Karena kita nggak enak. Dan bukan karena nggak enak juga, karena di sana nggak ada tempat duduk lagi teman-teman. Mungkin tempat duduknya cuma ada 2 atau 3 gitu. Terus kita dikasih tangga buat pasien gitu tuh. Nah kita kasih buat duduk situ, tapi kita nggak enak, jadi kita memilih untuk apa? Memilih untuk diri saja karena kita nggak enak. Lalu pas hari keduanya kita masih bingung, tapi kita udah mulai, oh ternyata kita TTV nih, pokoknya enggak, pas itu aku baru ngerti kalau kita juga harus ikut operan. Lalu habis itu kita TTV, enggak, operan jaga baru TTV. Nah hari ketiga barulah nih mulai ngerti nih jadwal kayak jadwal sibuknya, jadwal kita bisa apa ya namanya, kayak bisa nyantai, nggak nyantai juga sih sebenarnya teman-teman, kayak yang penting kita masih bisa nafas gitu. Kita di jam-jam gitunya lah ya, kayak terus kita buang urinnya tuh sesudah kita istirahat gitu kan. Nah habis itu apalagi ya teman-teman. Nah pokoknya ya habis itu kan, pokoknya di bulan pertama ini nih ekstrim. Kenapa? Karena aku udah menyaksikan pasien plus, dan itu kayak wow gitu kan, kayak banyak banget ilmunya juga sih di bulan pertama ini, kayak terutama buat kakak kepala ruangan ya juga ya. Pasti kan kita kan mau ngambil darah kan, pakai perawatan, terus kayak ngajak kita gitu kan, nanya-nanya nih, kalian nih udah praktek ini belum gitu kan. Kita bilang udah kak gitu, terusnya udah nih. Terus habis itu kayak bener-bener awalnya tuh kayak masih ngira tuh perawatnya jutek, ternyata nggak, bener-bener baik kayak baik banget. Mulai dari kayak ngajak kita, nggak pernah ngajak sih. Nggak pernah ngajak sih guys, kita yang nggak mau, tapi itu yang diintilinnya itu, tapi nggak jutek gitu kan, malah yang kayak ngajarin nih, kayak mau misalkan mau injeksi kan, kayak mereka ngajarin kayak ngasih tahu nih, ini yang ini nih omeprazol nih buat lambung gitu kan. Terus yang ondan nih buat mual gitu kan. Terus habis itu kayak kita nih, mau tahu gak teman-teman kita kenapa? Kita di bulan pertama ini nih bukan cuman kenal sama perawatnya, tapi melainkan juga kita kenal sama kakak-kakak cleaning service. Kenapa? Karena kita sepakai, aduh gimana ya guys, bisa dibilang kayak mereka nih baik-baik banget loh teman-teman. Kayak misalkan kayak kamar mandi, toilet di sini tuh kan serem ya, toilet khusus karyawan tuh serem, kita minta temenin karena dia juga tahu kalau di situ tuh serem. Nah di situ aku pertama-tama tuh kenal sama kak, aku nggak mau sebut namanya ya teman-teman, pokoknya kak ini tuh baik banget. Dia tuh awal-awal tuh kan kayak itu satu lift nih sama aku, dia kayak bilang kayak mau PKL ya kak gitu. Terus aku bilang iya kak gitu kan, iya nggak apa, nanti kalau di sini mah ajak ngobrol aja perawatnya, inisiatif ya soalnya gini gitu kan. Terus kata aku iya kak gitu kan. Nah kalian tuh aku ya sumpah ya, aku hari pertama tuh pun bener-bener yang kayak bingung kan, ya mereka nih jutek banget gitu kan. Tapi abis itu ada nih satu perawat baik banget, dia ngajarin kita yang nih matiin bel kayak gini gitu. Tapi ternyata dia nggak dinas siang, ternyata dia dinas pagi, karena disitu kan aku pastinya masih dinas siang kan ya.
Terus yang kayak pas dia mau pulang tiba-tiba kayak, kak jangan tinggalin aku kak jangan tinggalin aku kak. Dan ternyata plot twistnya lagi, perawat itu bukan perawat ruangan ini, ternyata ruangan yang atas gitu kan. Dan dia karunya di situ. Nah terusnya habis itu ini aku nggak ada dokumentasi yang gimana sih guys, tapi yang paling epic ya, yang paling epic tuh pertama kalinya aku ngerawat luka pasien, perawatan luka pasien sama perawat juga. Jadi aku kan situ dinas sendiri kan, aku diginin, Tiara, deh kamu pakai handscoon ya, nemenin kak ini, kamu bantuin kak ini gitu kan. Iya kak gitu kan. Nah paling aku situ kayak udah seneng banget sih guys. Terus aku juga disuruh ganti cairan sih udah ya, up infus juga. Nah pas up infus nih, pertama kalinya aku up infus kan, aku pertama tuh ngeliatin kak perawat W kan perawat W ini buat up infus kan. Terus aku liatin dulu, ternyata gini ya, gampang. Nah pas aku disuruh, jujur tuh aku deg-degan banget. Kenapa? Karena aduh takut banget darahnya mencur, takut banget darahnya gini. Bener banget guys, ternyata darahnya tuh banyak keluarnya. Terus aku panik, tapi kayak tenang Tiara, tenang, jangan panik gitu kan. Tapi ya udah mantap sih. Terusnya habis itu aku ngapain lagi ya teman-teman? Di sini belum boleh oplos obat, belum boleh injeksi, dan ya tapi lumayan banyak banget ilmunya juga. Terus juga tingkat kehororannya. Kita bahas ke tempat horor. Jadi tempat yang horor ini emang bener di sini horor banget guys. Pas aku tapi menurut aku keren sih. Pas itu kan aku ada pasien plus ya. Di situ aku dinas sendirian dari PL maksudnya ya. Nah aku dinas sendirian, aku ambilin kain kafan dia sendirian di ruang non medis. Serem banget teman-teman. Nah di situ kan ini bed dia ini tuh bed dekat kamar mandi karyawan. Nah di situ aku sholat sendirian, gak ada kakak cleaning service, aku sendirian kan sholat. Habis itu buat wudhu sendirian tuh kan. Habis itu aku ke ruangan perawat lagi buat sholat. Habis itu kayak ya aku kenapa terus udah. Nah habis itu aku yang pas itu tuh aku sama temen aku nih dinas berdua nih kan. Aku sama temen aku buat perbednya ini tuh di kamar pojok deket kelas karyawan, deket toilet karyawan juga, yang depannya ini tuh ruang isolasi yang pasien meninggalku tadi tuh, pasien plus tadi. Nah situ tuh ada dua bed nih yang aku mau perbed ini kan, ada 2 bed, tapi situ tuh kita mau perbed yang pojoknya ini tuh deket kamar mandi toilet. Kenapa gue diam itu tadi ini deket kamar mandi itu, deket toilet kan. Nah terusnya di sini nih kayak udah lumayan lama, udah lumayan malam kan. Iya jam 8 lewat dikit lah gitu kan. Kita udah juga mau pulang sih sebenarnya. Nah habis itu nih aku tuh di bagian space yang deket kamar mandinya nih. Nah temanku nih di sananya gitu kan. Nah situ ada suara-suara kan, tapi tuh aku diem karena nih saya tahu temanku ini tuh penakut. Saya penakut lagi dia. Nah habis itu tuh kayak terus dia tiba-tiba ngebuang spraynya, terus langsung lari. Kan kurang ajar ya, saya ditinggalin teman-teman. Lanjutnya teman-teman, di sini ada cerita lagi masih di ruang rawat inap yang pertama nih ya, masih nih ya, kita belum masuk bulan kedua. Jadi pas itu nih aku dinas sendirian, itu udah mau detik-detik aku mau istirahat. Di situ udah ya paling 5 menit lagi aku istirahat lah ya. Terusnya tiba-tiba nih ada yang ngebel, aku samperin nih ngebel kan. Habis itu aku bilang, ternyata nih perawatnya ngikutin aku kan, kayak terus bilang kan, ada yang bisa dibantu bapak gitu kan. Habis itu ternyata dibilang kayak gini, saya lagi pesen makanan, nanti diambilin ya. Dia bilang kayak gitu. So kayak dalam hati aku, head deh ya, dalam hati aku begitu. Terusnya perawat aku tuh ngejelasin nih dari A sampai Z kalau itu kita bukan tanggung jawab kita buat dan itu bukan kerjaan kita buat ngambilin gitu kan. Terusnya dia nih kekeh udah gitu. Dia kesel nih. Terus habis itu juga kita kesel kan, terus kita keluar kan. Habis itu aku udah nih bilang aku mau istirahat kak gitu kan. Udah tuh habis itu aku memang kebiasaan aku tuh kalau sebelum istirahat itu aku pasti sholat dulu. Nah habis aku sholat ini itu aku belum istirahat, ada kakak perawat yang lagi nyiapin buat selang kateter, lepas selang kateter. Habis itu dia ngajak, kamu aku mau nggak nyabut selang kateter nih, kamu mau ikut gak gitu kan. Mau kak gitu kan. Terus habis itu dia bilang, kamu istirahat ya? Enggak apa-apa kak, aku nanti aja, aku mau ikut kakak dulu. Habis gitu kan. Terus habis itu
ternyata di ruangan dia, ternyata aku ngelepas kateternya orang yang tadi. Nah, terus dia bilang kayak gini, kan kita gini kan, kita ngejelasin nih prosedur kita. Dia bilang, saya lagi makan, nanti aja ya. Dia bilang kayak gitu. Hack deh, gitu kan, dalam itu kesel banget demi Allah. Terus habis itu, di situ kita berdua kayak, oh ya udah apa gitu. Terus habis itu pas kita udah balik badan, dia tiba-tiba manggil. Ini perawat yang beda sama perawat yang tadi sama aku itu ya, perawat yang beda. Dia bilang yang gini, Mbak, makanan saya udah nyampe, diambilin ya, begitu. Kata gue, idih najis gitu. Terus perawat aku kayak bingung kan, makan apaan deh gitu kan, itu yang tadi tuh. Terus habis itu, oh iya pak gitu doang kan. Terus habis itu perawat aku tuh ngomong kayak gini, ih gak sopan banget sih. Terus aku bilang lagi, iya kak, emang dari tadi tuh emang gak sopan, aku bilang kayak gitu kan. Terus habis itu kita gibahin nih di station kan. Terus habis itu kakak perawat yang tadi ikut berdua sama aku itu, yang tadi yang pertama itu tuh mau ngambilin. Terus aku kan yang anak PKL nggak enak hati ini ya, aku nggak enak kan, aku bilang udah kan nggak apa-apa, aku aja kan yang ngambilin gitu kan. Oh ya udah deh. Tapi di situ aku berkaca-kaca. Karena apa mau tahu? Karena aku kayak aduh anjir, sakit hati banget nih gue, kok gue kayak gituin ya sama orang, gue nggak dienakin ya gitu kan. Situ di lift aku udah nahan nangis tuh, kayak Tiara jangan nangis, Tiara tahan, Tiara tahan gitu kan. Terus abis itu aku keluar dari gedung ini, ketemu teman aku deh, ketemu teman PKL aku tapi beda ruangan. Di situ depan tuh ada security juga anjir, padahal tapi bodo amat cok. Aku lari, aku nangis kejar di situ, lumayan banyak banget apa? Enggak banyak orang yang ngeliatin. Nah situ tuh security ini tuh masih muda sih guys. Security tuh dia nawa-nawain, aku nangis kejar ya, dia nawa-nawain sambil nanya-nanya, maksud kayak lu bisa stop gak sih, jangan nanya-nanya. Dalam hati aku sebenarnya kayak gitu. Terus kayak udah kan aku ke pos, nggak ada juga makanannya. Habis itu aku balik lagi, aku nangis, ketemu lagi nih security ini nih, tetap diketawain sambil nanya-nanya, diinterogasi nih. Tapi maksudnya kayak jangan nanya dulu jir, gue lagi nangis sampai nangis gitu kan. Terus dia lagi, udah kamu jangan nangis. Terus aku bilang gini, enggak aku nggak nangis. Aku bilang gitu sambil kejar aja. Terus habis itu udah pokoknya aku kesel banget gitu loh guys, kayak kenapa sih lu, kenapa gitu kan, kesel banget anjir. Udah mana tuh aku cengeng ya, udah gitu emang aku juga udah diperingatin banget sama guruku kalau nangis jangan di depan pasien. Ya kan ini nggak di depan pasien tapi di depan temanku sama security. terus pokoknya kata guruku juga, ya pokoknya penting jangan depan pasien kan. Ya udah, terusnya habis itu udah ya kita masuk ke ruangan kedua ini di ruang anak. Agak kaget karena kita nggak boleh ngapa-ngapain, TTV juga nggak boleh, ganti cairan nggak boleh, api infus nggak boleh, dan lain sebagainya tuh nggak boleh. Tapi tetap guys banyak banget ilmunya, kayak keren sih menurut aku. Kayak perawatnya juga baik-baik banget sumpah, kayak berkeluarga. Pokoknya kayak ya udah kayak keluarga aja gitu, sumpah serius baik banget. Apalagi ada salah satu perawat nih, ada dua malah sih. Yang satu ini bener-bener kayak ngajak aku mulu, kayak Ayura gitu kan. Yang satunya ini baik banget, ini kayak physical touch banget guys, aku dipeluk-pelukin gitu kan. Terus habis itu di sini aku nggak banyak cerita banyak kalau di ruang rawat inap, tapi ada pasien yang ngeselin ya. Tetap sih banyak sih pasien yang ngeselin, apalagi anak ya, apalagi anak tuh pusing pol. Kenapa pusing pol? Karena mereka nih rewel teman-teman. Mereka nih rewel kali loh, bener-bener kayak rewel banget, nangis mulu gitu kan. Tapi ya nggak apa, capeknya pun sama kok, sama bener. Yang bedanya tuh ini kita nggak boleh tindakan sendiri, udah gitu doang. Nah lanjut ke ruangan ketiga ini, ruangan terakhir nih ya. Mantap. Gila, ruangan terakhir ini mantep pol, bener-bener mantep banget teman-teman. Kenapa mantep banget? Kan kalau di ruangan yang lain ini punya jam sibuk ya, kalau ini enggak. Lo dari awal operan nih sampai akhir pulang sibuk semua. Mantap. Terus pokoknya tapi jujur banyak ilmunya juga banyak banget. Kita benar-benar dilepas juga, mulai dari oksigen gitu kan, banyak deh sumpah, banyak banget sumpah demi Allah, banyak banget sih. Tapi mah capek banget sih temen-temen, nggak bohong, capek banget kalau di ruangan ini tuh, capek banget. Bukan karena pasiennya banyak ya, emang pasiennya banyak sih, cuman mantep gitu loh. Terus habis itu bentar ya teman-teman, terus juga di situ tuh bener ada satu pasien
aku 7 hari, aku 1 jam itu nungguin tuh pasien itu karena dia kan pasien lansia ya teman-teman, pasien lansia, terus ya rewel banget anjir. Terus aku di ruangan ini tuh kita dibolehin apa aja sih, kita boleh up infus, agak bukan up infus, kita boleh oplos obat, terus juga kita boleh injeksi, yang penting kita ditemenin sama kakaknya. Terusnya habis itu aku tuh selalu seneng kalau dikasih kepercayaan sama kakak perawat, kayak apa dia bilang, si pinter, makasih. Terus habis itu aku gak gimana tapi bener-bener kayak ngerasa banyak aja gitu. Terus habis itu teman-teman, pada suatu hari ada pasienku ini banyak banget dari yang sakit dari karyawan rumah sakit itu gitu kan, kaget nih kan. Terus ya udah sih teman-teman, aku nggak gimana pokoknya yang penting jujur capek banget sih di ruangan ini, tapi mantep, paham gak sih, mantep aja gitu. Terus juga perawatnya ya lumayan jutek tapi nggak kok guys, ada beberapa yang nggak jutek, kayak ya udahlah, namanya juga orang kerja, kayak capek kali ya. Itu sih udah ya guys. Oh ya, aku juga punya cuplikan, aku oplos obat nanti di akhir video, sama pas aku evaluasi terakhir sama guru pembimbing kita, sama yang dari rumah sakit ya. Oke, makasih, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang mau jadi perawat ya semangat ya. Aku ditanyain mulu tau sama perawatnya, kayak kenapa sih dia lu mau jadi perawat deh gitu kan, dia kenapa sih dia lu bener mau jadi perawat ya. Aku digituin mulu tau, nggak tahu kenapa. Iya aku tahu capek ya kak, capek ya, iya sih aku juga PKL capek kak. Yaudah, makasih ya, bye bye, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kita dari siswa SMK Atlantis Plus dari jurusan keperawatan yang PKL di Rumah Sakit GPI. Jadi kita di sini nih berempat nih mau kasih kesan kita nih selama PKL 3 bulan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Tiara Lia Gustiani. Jadi aku di anak itu, sebelumnya aku di Cendana, terus aku di anak, terus kayak aku sebenarnya tuh awalnya bingung juga, kayak aku nggak boleh ganti cairan itu sendiri gitu kan, terus aku nggak boleh TTV sendiri gitu. Tapi mau dibilang capek nggak Tiara, sama aja capeknya kok sama, karena kita kan harus ikut kakaknya juga ya, karena kalau kita nggak ikut juga kita nanti dibilang ini anak PKL kok males banget sih nggak mau ikut gitu kan. Jadi ya udah aku ikut, ya aku juga kan kalau dibilang banyak gak dapet ilmunya, banyak, tetap banyak banget. Kayak aku pertama kalinya ngeliat suntik mantuk itu pertama mantuk kalinya, tes mantuk tes gitu. Terus kata kak itu sama Kak Suci, terus juga aku pertama kalinya ngikut Kak Suci nginfus orang yang gemuk, itu kan susah banget nyari venanya ya, itu bener-bener sekali tusuk